Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan namaku Clarisda Rahma Kusuma Astuti. Aku adalah salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Adab dan Bahasa, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia kelas 3B. Pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai tayamum, yaitu apa sih pengertian tayamum, kemudian kenapa sih kok kita diperbolehkan untuk bertayamum, dan bagaimana tata cara bertayamum. Simak sampai habis ya. Sekarang kita memasuki pada pengertian tayamum. Tayamum yaitu tindakan bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar dengan menggunakan debu atau pasir yang suci dan mengusapkannya pada bagian wajah dan kedua tangan dengan urutan tertentu. Lalu, sebab-sebab apa saja yang memperbolehkan kita bertayamum? Nah, ada beberapa sebab yang memperbolehkan kita untuk bertayamum, yaitu yang pertama, ketiadaan air baik secara kasat, mata maupun syarok. Artinya, secara kasat yaitu kita tidak dapat menggunakan air karena memang tidak ada di sekitar kita. Namun, secara syarok itu airnya masih ada, akan tetapi hanya cukup untuk kita minum saja. Apabila kita gunakan untuk berwudu, maka kita akan kehausan. Nah, ini kita diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian yang kedua adalah jauhnya air, yang keberadaannya diperkirakan di atas jarak setengah parsah atau 2,5 km. Apabila air tersebut berada di lebih dari 2,5 km, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian yang ketiga yaitu sulitnya menggunakan air baik secara kasat mata maupun secara syarok. Nah, secara kasat mata di sini berarti apabila itu terdapat air kemudian kita terhalang, entah itu karena musuh atau di penjara atau dan lain sebagainya. Nah, itu kita diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian secara syarok yaitu apabila kita menggunakan air maka akan membuat penyakit kita lebih parah atau mungkin membuat badan kita tidak enak. Nah, itu kita diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian yang keempat adalah kondisi sangat dingin. Nah, di sini berarti apabila kita berwudu menggunakan air kemudian tidak ada yang menghangatkan tubuh kita. Adapun tata cara bertayamum yang baik yaitu yang pertama, siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih dan suci, baik di atas meja, kemudian di jendela maupun di tembok. Kemudian yang kedua adalah menghadap kiblat, kemudian mengucap Bismillahirrohmanirrohim, lalu letakkan kedua tangan ke debu dengan jari-jari rapat. Jadi jari-jarinya rapat seperti ini, kemudian diletakkan pada debu dengan yakin. Kemudian setelah itu ucapkan kedua tangan ke seluruh wajah sembari membaca niat. Untuk niatnya sendiri, jadi kita sambil mengusap sambil membaca nawaitu tayammuma istibahati sholati lillahi ta'ala. Seperti itu. Kemudian letakkan kembali kedua tangan ke debu dengan jari-jari direnggangkan. Jadi yang pertama tadi rapat, kemudian yang kedua kita renggangkan seperti ini, lalu kita letakkan kembali pada tempat debu dengan yakin. Nah, dari sini usapkan telapak tangan kiri ke punggung telapak lengan kanan, jadi seperti ini. Tapi ini tidak, jari-jarinya tidak boleh melebihi dari jari-jari telapak tangan yang kanan. Lalu kita usap di sini sampai dengan siku, kembali seperti ini. Lalu untuk bagian jempol dalam seperti ini ke punggung jempol tangan kanan. Pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usapkan di antara jari-jarinya. Jadi di sela-sela jarinya ini, karena tadi kan yang kedua sudah direnggangkan seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan di sela-sela jarinya seperti ini. Nah, terakhir kita membaca doa seperti doa setelah wudu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Sampai sini juga boleh. Kemudian bisa ditambah dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tayamum yang bisa saya jelaskan. Semoga penjelasan saya dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua.
Sampai jumpa di video selanjutnya.